Lagi-lagi puluhan massa LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat FMP Jabar menggeruduk kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Subang melakukan unjuk rasa damai pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Seperti biasa bahwa aksi tersebut dilakukan mereka bukan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, melainkan demi tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Undang-Undang Pokok Agraria UUPA pada tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran dan kebajikan universal di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Demikian disampaikan oleh orator FMP Jabar Saudara Atang Sudrajat yang dilanjutkan oleh Jajat Darmatika dan Pepen Adi dengan menyuarakan beberapa poin tuntutan yang dibawa dalam aksinya itu, yakni mendesak Menteri ATR BPN gebuk oknum yang terlibat dalam praktek mafia tanah pada program Tanah Objek Reforma Agraria Tora tahun 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, yaitu mantan Kepala ATR BPN Subang dan mantan Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat periode 2020-2021. Selain itu, FMP Jabar juga mendesak agar Kepala ATR BPN Subang yang baru untuk memperbaiki pelayanan publik yang semakin buruk, sekaligus mencopot oknum-oknum yang terlibat ngobyek alias cari sampingan dalam proses pelayanan tersebut, sehingga terkesan ada uang gaspol. Gak ada uang melehoy. Selanjutnya, Kepala ATR BPN Subang juga didesak agar stop segala bentuk pungli pemerasan terhadap notaris. Sementara berkaitan dengan kasus mafia tanah desa Patimban tersebut, mereka mendesak agar Kepala ATR BPN Subang Hermawan secepatnya menarik fisik sertifikat Tora 2021. Jangan melakukan pembiaran terhadap mafia tanah yang menguasai sertifikat atau berkas milik negara. Masih terkait mafia tanah Patimban, FMP Jabar mendesak Kepala BPN segera membatalkan 3 sertifikat laut atas nama Erni Natalia yang terbit sebelum Tora 2021 itu. Tuntutan terakhir, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk dapat mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap harta kekayaan para pegawai atau pejabat ATR BPN Subang yang meningkat signifikan. Tersebut, alhamdulillah, dengan kegigihan kita, dengan keberanian kita, dengan kekompakan kita terus ke Jakarta, ke BPN Pusat, ke mana lagi kita ya, ke Kejaksaan Agung. Alhamdulillah bisa diselamatkan uang negara sebesar 2,7 triliun rupiah. Juga kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas meninggalnya hati rejim yang korup dan rakus yang telah merampas hak rakyat, merampas tanah rakyat, merampas tanah adat, merampas tanah ulayat demi sekelompok keluarganya, oligarkinya dan kapitalis yang berjaba itu, ya. Perlu diketahui Bapak-bapak, Pak Polisi dan Pak Satpam, kalau Pak Satpam sama saya sudah tidak asing lagi, seperti saya sering bikin sertifikat. Anjay, buset. Nah, Ibu Dewi juga Satpam kenal saya, ya. Buset. Sebanyak 500 sertifikat dari 900 hektar yang berada di Patimban itu untuk ditarik. Ya, untuk ditarik karena seperti yang disampaikan oleh Kang Atang, dikhawatirkan akan dipergunakan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga banyak korban lagi atau nanti akan terjadi korban lagi. Sekali lagi, itu yang pertama adalah kewajiban ATR BPN karena yang mengeluarkan sertifikat Tora itu adalah ATR BPN yang 500 bidang agar ditarik kembali.
karena itu sudah dikatakan batal demi hukum. Yang kedua, bahwa kami mohon kepada APH agar menindaklanjuti para oknum-oknum mafia-mafia tanah siapapun itu, karena itu sangat merugikan negara. Kami sangat konsen terhadap pemberantasan korupsi. Kami bantu kepada pihak kepolisian dan aparat hukum lainnya untuk memberantas korupsi, karena korupsi itu adalah menyengsarakan rakyat. Poin-poin yang kita ajukan hari ini untuk BPR Subang, ATR BPN Subang, satu, kepala ATR BPN Subang yang baru untuk perbaiki pelayanan publik yang semakin buruk, sekaligus copot oknum-oknum yang terlibat ngobek alias cari sampingan dalam proses pelayanan tersebut, sehingga ada kesan ada uang gaspol, nggak ada uang melehoi. Betul kawan-kawan? Betul. Jadi duit mah lancar weh, yang duit sedikit juga sama tersendat. Mohon perhatian dari kepala ATR BPN yang baru untuk cross check kepada pegawai staf yang di bawah. Yang kedua, kepala ATR BPN Subang stop segala bentuk pungli pemerasan terhadap notaris. Jadi banyak notaris-notaris di Subang mengeluh terkait mungkin bahasanya uang pelicin untuk ATR BPN. Memalukan. Kawan-kawan kita banyak yang sudah biasa mengurus ke ATR BPN wilayah lain, tidak demikian Pak. Di Indramayu alhamdulillah lancar, tidak sebegitu parah. Di Majalengka juga sama, lancar. Di Sumedang lancar. Kenapa ATR BPN Subang begitu sulit? Orasi pun disambung oleh Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha yang tegas mengungkapkan bahwa Kepala Kanwil Provinsi Jabar telah menghapus 500 bidang atau seluas 900 hektar lahan program Tora Desa Patimban tahun 2021 dan atau telah membatalkan seluruh sertifikatnya yang syarat dikuasai mafia tanah berpotensi merugikan negara 2,7 triliun. Sehingga Ketua Umum FMP Jabar yang biasa disapa Abah Batman ini mendesak Kepala ATR BPN Subang agar segera menarik seluruh sertifikat Tora yang sudah dibatalkan itu dari para mafia tanah tersebut yang rakus telah merampas tanah hak-hak demi kepentingan kelompoknya, keluarganya, oligarki dan kapitalis. Abah Batman juga dalam orasinya mengancam akan membongkar semua kekayaan para pejabat ATR BPN Subang yang diduga diraih dari hasil pungli pembuatan sertifikat terhadap masyarakat. Sabarahaun. Sampai-sampai kawan-kawan ada oknum kejagung, ya, ada oknum kejagung. Harita. Kita minta. Yang minta. Kang, udah kita pertemukan saja dengan mantan kepala BPN Subang dan mantan kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat. Ya, kita fasilitasi. Ketemu nanti akan tidak tinggal minta biaya ganti rugi operasional selama kita investigasi. Kecil, kurang ketawaran 10 hektar 30 miliar ya dong. Kenapa kita tolak? Tidak main-main 30 miliar loh yang ditawarin sama kita. Ya, iya ditawarin ketemu dengan mantan pejabat BPN Kanwil BPN Provinsi, kita tolak juga. Nah sababna mal kapok-kapok lamun gitu wae. Benar. Bakal aya deui wae korban. Bakal aya deui wae aset negara anu dijual ke mafia tanah. Betul. Betul. Nitip pembenang, Mbak. Hah? Nitip. Ya. Untuk nitip itu memang minta itu mah. Enggak ada bahasa nitip. Minta. Pokoknya saya minta 1.000, ya. Itu prosesnya kan beberapa tahap tuh. Ada tahap pengukuran, terbit PBT, nanti tahap tahap penetapan hak, nanti terbit sertifikat. Itu berbeda-beda loh. Ya, tidak ingat bahwa proses sertifikat untuk HGU atau HGB itu minta 1.000 sekian. Enggak. Jadi per tahap itu mereka minta. Ya, ini yang membuat kecewa para pengusaha yang investasi ke Kabupaten Subang. Begitu mahalnya proses perizinan, begitu mahalnya proses pembuatan sertifikat HGB atau HGU. Padahal di dalam peraturan sudah jelas, PNBP-nya sudah jelas,
rumusnya pun jelas, ya, gitu. Ayo stop, bagian penetapan hak, ya, bagian-bagian yang lainnya, ayo, gak apa-apa, jujur aja. Anda diperintah oleh siapa untuk melakukan penggunaan liar? Betul? Betul. Bising. Ada orang mau ditekan ke pimpinan gitu. Ngomong ini jujur. Oh, sahabat pimpinan yang minta mau beli. Hah? Wah, iya. Hah? Ayo, ini ke zamanat speak up lo. Zamanat terbuka. Tensiun. Yang ngomong mas yang dikeluarkan tuh, bah dirotasi kena. Tapi dah kena. Jadi malwani. Tapi laman ngabukan hubungan kabel. Sok ya. Eta duit belum dimarana ta. Imah ngajar rengreng siap mobil halus. Ayo. Wani susah pocong tuh. Hah? Ayo, 1.000 ya? Itu satu tahap. Karena ada beberapa tahap. Beda dari, beda meja, beda di tanah. Kata benar, bah. Fakta itu. Ya. Jadi, kenapa motor sentuhan speak out? Karena SK mereka dari BPN. Itu mungkin untuk speak out, nggak mungkin. Cuma mereka ngeluh karena pengeluhnya kasihan kepada masyarakat. Orang guru minta gede sama ke masyarakatnya. Sebabnya BPN benar minta gede. Ayo, mungkin BPN, kepala BPN aja dia. Hah? Sukanya orang, cenama orang Jogja. Selang beberapa jam kemudian, masa aksi FMP Jabar ditemui langsung oleh Kepala ATR BPN Subang Hermawan didampingi kasihnya Hengki Sipayung beserta stafnya di depan kantor ATR BPN Subang untuk berdialog terkait poin-poin tuntutan FMP Jabar tersebut. Dalam kesempatan dialog itu, Kepala ATR BPN Subang yang baru menjabat beberapa minggu ini tersebut menyatakan siap untuk melakukan pelayanan prima untuk menghindari tuduhan-tuduhan pungli pembuatan sertifikat tersebut. Dan dia juga menyadari bahwa baru 1 minggu menjabat sebagai Kepala ATR BPN Subang, sehingga berterima kasih atas berbagai informasi yang disampaikan FMP Jabar itu, serta siap untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Sementara terkait tuntutan penarikan sertifikat Tora Patimban tahun 2021 yang telah dibatalkan itu, pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat dan siap juga untuk melakukan penarikan sertifikat tersebut dari para pihak yang menguasainya dengan sesuai SOP standar operasional prosedur. Menyikapi hal itu, Aba Batman memberi waktu selama 3 bulan kepada Kepala ATR BPN Subang untuk menyelesaikan penarikan seluruh sertifikat Tora Patimban tersebut dan akan secara intens setiap minggunya menanyakan terkait perkembangannya. Itu tadi mengucapkan terima kasih atas silaturahminya dan terima kasih juga menyampaikan aspirasinya secara tertib dan ya terima kasih juga kepada aparat kepolisian TNI juga yang turut terlibat dalam keamanan. Kemudian yang kedua terkait apa yang menjadi masukan ini merupakan perhatian dari kami juga karena langkah pertama kami ya saya terutama yaitu adalah perbaikan layanan dan ini memang menjadi PR kami. Tolong juga berikan masukan ke kami, karena kami pun juga tidak mungkin memperbaiki layanan tanpa ada masukan dari masyarakat semua. Tetap dukung kami untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat Subang. Dan kami tidak ada kepentingan apapun selain melayani masyarakat Subang. Jadi tetap dukung kami. Terkait apa yang sudah menjadi perhatian sebelum-sebelumnya, seperti Tora, Redis ya, tentunya saya juga baru pertama membaca ini. Saya sebelumnya juga tidak tahu apa permasalahannya. Dan kami selalu berprinsip bahwa penyelesaian permasalahan itu berbasis kewenangan. Hanya kewenangan saja? Ya, artinya untuk perbaikan layanan itu menjadi komitmen kami. Perbaikan layanan. Untuk penarikan sertifikat yang dibatal bagaimana? Sertifikat yang sudah jadi dari program Tora kan belum semua ditarik ke BPN.
itu yang DPR kami. Kalau misalnya kan saya akan mempelajari dulu, saya baru seminggu di sini, ya. Saya akan berkoordinasi dulu nih. Saya nggak tahu ada kasih saya nggak? Ya, saya. Ya, laporan terkait dengan pembatalan. Yang pasti informasinya sudah dibatalkan ya. Sudah. Ya, sudah dibatalkan. Artinya kan sudah clear mestinya pembatalan itu, dan pasti pembatalan itu sesuai dengan SOP. Saya yakin itu. Kalau tidak sesuai SOP, kemungkinan tidak akan dilakukan pembatalan. Artinya pembatalan itu enggak, proses pembatalan pasti sesuai SOP. Pastilah. Iya. Karena kita dari awal yang artinya melaporkan kita dari awal. ya tentunya kan dari rekan-rekan yang mengawal ya. Tinggal nunggu ditarik aja, Pak. Itu nanti kami koordinasi dulu ini. Berapa yang belum ditarik, terus yang sudah ditarik berapa, kan saya belum. 495 lagi yang belum ditarik. Dari total 500 bidang. Nanti saya akan koordinasi juga. Kerendahan hati mereka 5 orang. Dengan kesadaran sendiri. Yang 5-nya ngembalikan. Yang sisanya Kalau belum. ada informasi, kasih masukan ke kami. Misalnya terkait dengan kendala penarikan itu apa misalnya. Kan kami, ya saya baru seminggu kan harus mempelajari itu, segala informasi itu. Ya, Dan Bapak tinggal lokasinya terkait dengan kasus Tora, silakan. Ya. Karena kita sudah detail memberikan penjelasan ke ada informasi tertulisnya? Itu tertulis. Ada. Ada. Mungkin nanti Dan akan kami hasil cek, ada ya? hasil investigasi intelijen dari Kejagung juga itu kan berdasarkan laporan dari kami yang memerintahkan BPN untuk segera membatalkan, itu kan informasi dari kami. Dan kami memberikan informasi bahwa 99% itu dikuasai mafia tanah, yang 500 bidang itu dari informasi dari kami. Karena kami langsung dengan penerima manfaat yang tidak pernah tahu lokasinya di mana. Terima kasih atas informasinya. Nanti akan kami cek dengan kasihnya mana yang sudah ditarik, mana yang belum. Dan yang belum itu di siapa saja tentunya kan saya harus tahu juga. Gitu. Kalau memang sudah ada. Nah ini kasih Kedua, Pak. P2 penataan. Ini karena saya juga baru dapat informasi ini terkait dengan penarikan, Pak. Penarikan. Informasi ada 500 ya? Yang dibatalkan 500, Pak. 500 yang sudah Yang ditarik. sudah ditarik itu baru berhasil 5. Yang sudah selebihnya masih on progress. Selebihnya kemarin sesuai dengan aturan kan Pak, kita umumkan. Kita sudah berusaha menarik. Tapi tidak bisa, jadi sudah diumumkan baru kita batalkan, Pak. Di PHP-nya gitu. Artinya prosedurnya sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tetapi kami akan mendalami lagi nih permasalahan. Mungkin ada informasi yang disampaikan secara tertulis ya. Mungkin nanti saya juga bisa dapatkan itu, Pak. Enggak, Pak. Ya. Karena juga kita minta informasi siapa-siapa saja yang menerima, kan di berita acara yakin ada berita acara penyerahan sertifikat. Siapa yang menerima penerima sertifikat? Karena penerima manfaat tidak pernah menerima sertifikat itu. Penerima awal dari BPN-nya. Ada berita acara tanda tangan dari penerima manfaat. Nah, itu. Sementara penerima manfaat tidak pernah menerima sertifikat. Sertifikat. Ini yang harus dibuka ini oleh BPN. Sudah ada. Kita datang ke nama-nama yang tercantum dalam sertifikat mereka tidak tersebut, pernah menerima. tapi mereka sama sekali tidak tahu apalagi menerima sertifikatnya. Ini bagian dari tabayun nanti saya dengan Pak Kasih, dengan rekan-rekan semua, ya, tabayun, klarifikasi. Kan ada tanda terima ini, ya kan? Kan harus kita pelajari. Buka ya. aja, Pak. Iya kan? Ya, tabayun kan ya? Ya. Setuju ya, klarifikasi ya? Pak Hengkit paling paham. Ya makanya kan saya harus belajar juga. Kan saya harus belajar juga Ada, ini Pak itu. Ada. Gitu. 301. Jadi artinya kami pun BPN Subang, saya yakin yang sebelum-sebelumnya juga sudah melaksanakan SOP-nya itu. Ya. Ketika dalam hal penarikan ada pengumuman juga ya, Iya, Pak. sudah dilakukan. Kalau ternyata misalnya masih on progress, ya ini bagian dari evaluasi kami. Apa ini informasi tidak disampaikan ke bawah atau seperti apa? Saya mau nanya ke Pak Hengki. Siapa? Pak Hengki merasa ditipu nggak oleh para pemohon? Ya intinya gini, Pasti Pak. ada. Semua sudah penyerahan sudah kami lakukan, Pak. Ada buktinya, ada KTP-nya juga, yang menerima juga pada saat itu ya orangnya katanya, Pak. Ya sudah. Katanya ya. Katanya. Bukan Tidak katanya. disesuaikan dengan KTP-nya. Oh, kami punya KTP-nya, Bu. Tapi yang menerimanya sesuai dengan KTP-nya. Sesuai langsung orang. Bapak benar apa katanya?
Katanya gimana Bu? Tadi Bapak bilangnya Saya kaki. waktu yang pertama saya langsung Bu ke situ Bu. Ya. Nah, jadi kita ada seremoni penyerahan lagi itu kan Pak Asep ya. Baru sama rekan-rekan tanda tangan orangnya langsung. Orangnya langsung. Iya. Orang karena Bapak kami yakin itu berdasar orangnya? kan dicocok dengan KTP. Oh gitu. Berarti luar Siap. biasa. Berarti luar biasa. Ada Iya. KTP yang Ada KTP dan ganda, disesuaikan. kalau gitu. Iya, harusnya ada karena saya perintahkan sama teman-teman itu ada Pak. KTP-nya ada di 301A-nya itu. Ya Coba intinya saya nanti minta Siap, informasi siap. dari Pak. Nanti kita Biar isi. kita clear semua, Ya. Pak Hengki juga selamat, yang Ya. lainnya juga selamat. Siap. Bahwa benar-benar BPN itu ditipu oleh mafia-mafia tanah. Iya Pak. Hmm. Siap. Apa benar-benar tipu? Karena sudah memiliki kekuatan hukum dengan SK pembatalan dari Kanwil. Artinya di sana sudah jelas bahwa itu cacat hukum. Ada penipuan di sana, ada pemerasan tanda tangan, ada pemerasan data di sana. Gitu. Ini sudah jelas bahwa BPN, kalau benar-benar BPN bekerja sesuai dengan peraturan perundangan, maka BPN benar-benar ditipu oleh Mafia. mafia-mafia tanah. Itu aja. ya intinya masukan-masukan dari rekan-rekan semua sampaikan ke kami itu menjadi informasi penting bagi kami dan saya mengucapkan terima kasih itu. Ya. Itu tambahan lagi Pak, Ya, tentang gimana? pelayanan. Kalau pelayanan itu sesuai dengan SOP ya, atau tidak, Muhammad, ada pengaduan-pengaduan kepada lembaga kami bahwa pembuatan sertifikat itu sebenarnya berapa hari sih atau berapa bulan sih, berdasarkan aturan kan 3 bulan 10 hari, tapi ada yang 6 tahun, ada 6 bulan, 1 tahun atau bahkan lebih. Ada Ini yang apa 3 jadi tahun. masalahnya, kendalanya Beri apa? masukan ke kami, Pak. Nah ini kan terkait dengan Ya. pelayanan. Ya Banyak mumpung saya pengaduan masih menata ini Pak, kita punya program untuk menata itu, kasih masukan ke kami ya. Informasi itu sangat penting bagi kami untuk perbaikan kantor BPN Subang. Setuju ya? Poin 4, Pak. Kita sudah konfirmasi ke Kanwil, Atau seperti apa? langsung kita masuk. Ya, maksudnya melalui surat. Dapat jawaban surat. Boleh kami Enggak, langsung menjawab. Langsung Face to Bisa, face. bisa. Face to face. ini yang saya tahu Pak ya, sesuai dengan SOP pembatalan sertifikat itu kantor wilayah. Pembatalan sertifikat. Iya. Karena kami di kantor sebelumnya juga sama. Pembatalan sertifikat Kanwil. Tinggal Betul. koordinasi dengan Iya, provinsi, nanti akan karena kami- informasi dari provinsi seperti itu. Mereka Iya. melimpahkan ke BPN Subang untuk kewenangan itu. Nah, ada surat nggak yang Kalau surat untuk Nggak ada? jawaban nggak ada, tapi surat untuk pemohon pembatalan ada. pernah ada? Mohon ke Kanwil. Kanwil. Nah, Dan kami cek dulu. mungkin juga dari Kanwil juga memerintahkan ke BPN kok. Ada surat kita menurut keterangan dari kalau nggak Ada dari salah Kanwil, belum Pak? Pak Ilman pernah telepon ke saya, jangan ke Kanwil, ke Subang saja. Karena Kanwil memerintahkan BPN Subang untuk menjawab itu. Nah, saya harus tabayun juga ini, karena setahu saya pembatalan sertifikat itu di Kanwil, setahu saya loh ya. Itu yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya. Makanya ini ada informasi seperti ini nanti bagian dari kami untuk tabayun. Setuju ya? Kak Hengki, tahu nggak punya ini Bu Erni? Yang mana Pak nomor? Bu Erni. Bu Erni. NIB-nya saya kasih juga. Waktu itu udah dikasih sampai ke Pak Budi. Pak Budi udah. Pak Kanadio. Yang Bu Erni. Yang 3 bulan NIB-nya jelas. Nanti coba dikasih lah Pak. 3. NIB-nya nanti biar kita cek. Mungkin ada informasi Iya. bisa dikasih kami? Itu ya? Bisa. Iya, maksudnya biar kita kan sama-sama Cek. ya. Baik, maka siap. Kita adakan pertemuan aja Pak untuk memberikan semua Nah, infonya. saya harus tunggu sampai kapan penarikan itu? Penarikan apa? Sertifikat itu dari Sertifikat. batal. Yang dibatalkan. Kalau Tenggang SOP kan waktunya. sudah dilakukan ya. 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 Kalau kita memastikan tanggal berapa, kayaknya kita juga Bapak tahu kapan bisa itu tarik? Tahu. Kan Nggak tahu, tergantung kan? orangnya juga di situ ya kan. Iya. Kalau ada Ini. orangnya ya bisa kan gitu Pak. Yang penting ada pergerakan aja. Ini kan Sama Oh, pegawai. dari kalau BPN monitoring, bisa bekerja sama dengan monitoring. aparat penegak hukum. Kalau monitoring itu tetap dilakukan terus ya, monitoring ke lapangan. Kita sekaligus pembinaan di desa, itu bagian dari kita mitigasi resiko, bagian dari pengawasan ini. Kira-kira Itu yang kami lakukan sampai sebelumnya. akhir tahun ini bisa clear kan? Penarikan Kami Oktober, November, Desember 3 3 bulan. kami tidak bisa memastikan itu karena ini kan kita masih identifikasi nih. Saya tidak bisa memastikan itu ya, tetapi on progress lah. Percayalah itu. Artinya SOP itu sudah dilakukan. Memastikan barang itu ini kan sesuatu yang kita nggak bisa tahu. Yang bisa kita pastikan bahwa kita akan melakukan
pengawasan, melakukan pengendalian di lapangan seperti apa, sekaligus mencari informasi. Kira-kira yang menjadi titik masalah itu apa? Itu. Oke, kita kasih waktu sampai Desember. Nanti kita konfirmasi setiap perkembangannya. Ya, silakan. Ini kita terbuka komunikasi kan Ini pencegahan juga Pak Hermawan ya. Iya, Pencegahan jangan sampai ada. Saya mau ucapkan terima kasih itu. Dari Subang, Jawa Barat, tim Perak TV melaporkan. Sungguh aneh hukum di negeri ini, keadilan bisa dipermainkan. Sungguh aneh hidup di zaman ini, keadilan diperjualbelikan. Banyak rakyat tertindas jadi korban, karena koruptor banyak yang dibebaskan. Hukum tajam untuk rakyat yang kecil, hukum kecil bagi orang berduit. Hukum rimba harus dia munculkan, biar rakyat yang jadi pengadilan. Bunuh koruptor, meski koruptor yang bikin kotor di negeri ini. Hukum di negeri ini, keadilan bisa dipermainkan. Sungguh aneh hidup di zaman ini, keadilan diperjualbelikan. Banyak rakyat tertindas jadi korban,